keras. Berdoa, jaga kepercayaan. Yang berikut adalah etika ketimuran kita tentang adat, jangan lupa. Kalau ada orang tua, senior kita, harus kita hargai. Sekalipun jabatan kita tinggi, sekalipun harta kita ada, melihat keluarga yang mohon maaf kalau jabatannya nggak ada atau hartanya, ekonominya di bawah, bukan berarti kita menganggap mereka Rendah. Dan ajaran itu yang saya selalu pegang. Yang berikut adalah kalau kita kerja sama orang, loyalitas dan integritas itu harus dijaga. Itu terus. Jadi Bang Andi, kalau saya ditanya tentang panutan siapa sih yang dijadikan panutan dalam proses hidup saya? Iya. Saya selalu mengatakan bahwa panutan saya adalah ayah saya dan ibu saya. Apa persisnya? Ayah saya itu sakit pun dia kerja. Karena dia ingin mewujudkan tanggung jawabnya untuk menafkahi anak-anaknya. Tanpa dia harus menaruh tangannya di bawah untuk meminta kepada saudara-saudaranya. Yang saya dapat pelajaran dalam ruang kecil adalah urusan makan kami, pakaian kami, sekalipun dengan segala keterbatasan. Ayah saya selalu berjuang untuk bagaimana bisa memenuhi sekalipun dalam batas yang sangat minim. Artinya apa pelajaran yang saya anggap? Dan hari ini saya selalu pegang bahwa urusan kita harus betul-betul kita tanggung jawab. Tidak hanya dalam persoalan keluarga, tapi dalam persoalan pekerjaan pun harus betul-betul kita bertanggung jawab. Yang mohon maaf pendidikannya begitu dan sekolahnya di kampung bisa mengantarkan anak-anaknya seperti ini. Apalagi kita yang sudah dikasih sekolah terus tanggung jawab kita atau daya juang kita lemah dari mereka, itu kan berarti kita nggak lebih baik dari mereka. Itu mungkin pelajaran yang saya. Anda menikah di usia berapa? 27 ya. 26 menjelang 27. Oke. Nah, sekarang anak berapa? 4. Tunggu dulu, sekarang kan nilai-nilai berubah ya. Mungkin Anda dengan pengalaman hidup yang sulit ya, di terminal hidupnya lebih banyak, dengan penderitaan yang panjang, pernah tanda kutip busung lapar ya. Kalau itu diceritakan kepada anak-anak sekarang, mungkin mereka nggak paham. Itu urusan masa lalu. Mereka ingin hari ini mereka memulai usaha atau kegiatan apapun juga, besok bangun pagi udah sukses. Nah, bagaimana Anda menjelaskan soal proses kepada generasi muda bahwa tidak ada yang instan dalam kehidupan. Anda saat ini berada di sini sebagai menteri, itu bukan berarti semuanya lancar begitu saja, tapi penuh dengan onak dan duri. Nah, bagaimana soal proses ini? Banyak orang tidak mau melaluinya. Bagaimana untuk generasi muda? Saya kebetulan pernah jadi ketua umum HIPMI pusat. Saya buat HIPMI Go to Campus. Saya masuk di kampus-kampus untuk membuat apa yang saya namakan adalah bagaimana melakukan transformasi pemikiran bagi anak-anak kita. Agar jangan mau instan, ada proses. Dan saya masuk kasih kuliah umum di kampus-kampus itu untuk menjelaskan kepada mereka. Bahwa kalau kalian mau sukses di dunia usaha, pengusaha di Indonesia ini kan cuma 2 Bang Andi. Apa itu? Satu by nasab, satu by nasib. Bedanya apa itu? Kalau by nasab, itu adalah pengusaha yang menjalankan usaha turunan kedua, ketiga. Artinya dari lahir sudah kaya. Kalau by nasib, ya seperti saya, kalau nasib nggak bagus ya jadi monyet. Kan kira-kira begitu. Tapi untuk generasi ke depan, harusnya pengusahanya namanya by design. Nah, by design ini adalah gabungan antara by nasab dan by nasib. Yang nanti akan mereka akan menjadi pemimpin dan pemain ekonomi bangsa ini, Bang Andi. Nah, saya ke daerah-daerah juga begitu. Saya mengatakan untuk mereka, bahwa untuk menjadi pengusaha itu, dia harus punya duit dulu. Tidak mesti anak orang kaya. Tidak mesti anak pejabat. Menjadi pengusaha itu adalah hak bagi semua teman-teman muda yang mau. Karena kuncinya itu mau bekerja keras, mau tahan banting. Kuncinya itu. Jadi bukan pengusaha sukses itu dikasih uang, dikasih fasilitas, ujung-ujung mau jadi sukses. Aku nggak yakin, Bang Andi. Okay. Mau berapapun anak kita kasih fasilitas, kalau memang dia nggak bisa menjalankan usaha, tunggu waktu aja, gulung tikar. Jadi proses ini penting ya? Proses itu penting. Nah, kalau dilihat anak-anak daerah ya, dengan sekolah yang mungkin kualitasnya terbatas. Karena kita tahu di daerah dengan fasilitas yang kadang-kadang di bawah standar ya. Nah, anak-anak daerah sering merasa bahwa masa depan mereka tidak akan bisa lebih baik, cerah. Karena mereka sekolah di sekolah yang relatif kualitasnya, fasilitasnya itu sangat terbatas. Bagaimana Anda meyakinkan kepada anak-anak muda dimanapun, terutama di daerah-daerah yang tidak punya fasilitas cukup ya dalam pendidikan, bahwa itu semua nggak benar. Anda salah satu, dengan semua fasilitas yang bahkan, minta maaf, sekolah yang harusnya Anda masuki itu sudah tutup semua, yang ada sisanya cuma ini, tapi faktanya kan Anda bisa sukses. Nah, bagaimana dengan anak-anak daerah yang sampai hari ini masih merasa aku anak daerah, sekolahku nggak punya fasilitas memadai dan seterusnya, sehingga mereka merasa tidak akan pernah sukses dalam hidup. Kalau saya sih simpel aja Bang Andi ya. Saya mengambil contoh aja
mohon maaf, kayak Bang Andi lah. Bang Andi sekolahnya di STM di Jayapura juga kan fasilitasnya jelek banget, Bang Andi. Bang Andi mengalahkan orang-orang yang sekolah di bidang TV yang mungkin tamatan luar negeri. Mungkin cum laude, tapi yang terkenal kan Bang Andi Noya, yang dari Papua. Pesan moralnya apa ini? Pesan moralnya saya mau sampaikan adalah teman-teman muda ini yang ada di daerah-daerah tidak boleh menganggap bahwa seolah-olah fasilitas itu adalah segala-galanya untuk kita berkompetisi dan bisa maju. Tetapi bagaimana mereka punya kepercayaan diri yang tangguh, Bang Andi? Itu bagi saya. Merdeka.